Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Maya Ferdina Putri, peserta pelatihan dasar CPNS 2023, golongan 3, angkatan 11, kelompok 4, di PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan learning journal pribadi saya tentang pengalaman belajar Agenda 3 pada hari Jumat 19 Mei 2023. Teknis pembelajaran Agenda 3 distance learning dengan menggunakan metode sinkronus dan metode asinkronus. Metode sinkronus adalah pembelajaran yang penyelenggaraannya dilakukan pada waktu yang terjadwal dengan komunikasi langsung antara pemateri dengan peserta yang dilakukan secara online melalui media pembelajaran online. Sedangkan metode asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring tanpa terjadinya komunikasi dua arah, di mana peserta pelatihan belajar secara mandiri dengan tugas yang bisa diakses sendiri tanpa kehadiran pemateri. Materi Agenda 3 membahas mengenai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang dijabarkan dalam dua garis besar, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Pada kesempatan itu, kami dibimbing oleh Ibu Liga Octavia dari PPSDM Regional Bukit Tinggi. Proses pembelajaran sinkronus melalui aplikasi Zoom Meeting, diawali dengan perkenalan antara peserta dan pembimbing. Karena hari ini adalah pertemuan pertama untuk materi Agenda 3, Ibu Liga Octavia sebagai tutor memberikan pemantapan dan pemuatan materi Agenda 3 mengenai Smart ASN dan Manajemen ASN. Sebelum pemantapan materi, tutor mengarahkan peserta untuk melakukan pretest, kemudian dilanjutkan diskusi agar peserta lebih memahami materi secara bersama-sama. Terakhir, pembimbing mengarahkan tugas sebagai bahan evaluasi pertemuan pertama sinkronus ini. Agenda 3 mengenai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI dibagi atas dua materi. Yang pertama, Smart ASN dan Manajemen ASN. Yang pertama yaitu Smart ASN. Dalam pembelajaran Smart ASN ini dibagi lagi ke beberapa submateri. Yang pertama, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasi, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Jadi, seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, yaitu pilar literasi digital. Dalam bermedia digital harus menguasai 4 kompetensi. Yang pertama, digital skill atau kecakapan menggunakan media digital. Yang kedua, digital safety, yaitu aman menggunakan digital. Yang ketiga, yaitu digital culture, yaitu budaya menggunakan digital. Yang keempat, yaitu digital etik, yaitu etis menggunakan media digital. Yang ketiga, yaitu mengenai implementasi literasi digital dan implikasinya. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi, bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita juga harus berhati-hati dengan dampak yang berasal dari dunia digital, seperti konten negatif, hoax, cyberbullying, hate speech, dan kejahatan cyber lainnya seperti spam, phishing, dan hacking. Yang kedua, yaitu mengenai manajemen ASN, yaitu kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik.
Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, hak dan kewajiban ASN. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Kemudian, submateri selanjutnya dari manajemen ASN adalah konsep merit dalam pengelolaan ASN. Pengelolaan SDM atau ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sistem merit adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Jadi, secara garis besar, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pada asinkronus, kami diberikan 3 tugas, masing-masing pada hari pertama, yaitu membuat resume, modul agenda 3, dan membuat peta karir. Pada hari kedua, kami membuat learning journal dalam bentuk rekaman video, dan mendiskusikan mengenai Innovative Government Award. Dan pada hari ketiga, kami membuat video Smart Aparatur Sipil Negara. Demikian learning journal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.